Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5 cuaca subtema 4, yaitu cuaca, musim, dan iklim. Adapun pembelajaran 1 dan 2. Informasi bacaan, karya seni 3 dimensi, pengurahan pecahan, dan bersatu dalam keberagaman. Sebelum pembelajaran kita mulai, bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap? Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak sekalian, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis. Itu kira-kira ini gambar apa? Ya, di musim kemarau. Dan yang kedua adalah musim hujan. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Jadi kita pernah mengalami hal seperti ini, ya. Terkadang cerah, kemudian di sore harinya hujan, atau bergantian. Pagi-pagi sudah hujan, tiba-tiba cerah, kemudian timbul juga angin besar. Nah, ini adalah peralihan masa musim, ya, atau cuaca. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap di sepanjang jalan menuju ke sekolah. Ini percakapan. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan, ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu terjadi? Terus kemudian temannya Siti menjawab, sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Indonesia adalah negara memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Ini juga disebut pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Ini sebuah pertanyaan dari temannya lagi. Kemudian temannya lagi, mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Kemudian temannya menimbali lagi. Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Kemudian Siti, saya setuju, saya juga mau ikut mencari informasi itu. Itu kita cari informasi di perpustakaan. Kalian juga bisa, ya, dengan mencari di Google itu juga bisa. Oke, ini adalah perpustakaan di sekolahnya Siti. Informasi dari teks halaman 176. Di perpustakaan, Beni menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim.
Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Dan yang terakhir, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Ini informasi yang bisa kita terima ya, yang juga bisa kita tulis dari teks halaman 176. Pokok-pokok informasi dari halaman 195 yaitu perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca meliputi daerah tentu saja. Jadi di daerah tertentu saja. Kemudian diamati dalam waktu singkat. Mudah berubah. Ini dinamakan cuaca. Sedangkan iklim yaitu stabil, tidak mudah berubah, kemudian meliputi daerah yang luas dan diamati dalam waktu yang lama. Sepertinya ini kebalikan, ya. Kalau cuaca di sini diamati dalam waktu singkat, tetapi di iklim diamati dalam waktu yang lama. Kalau iklim stabil, kalau cuaca mudah berubah. Ya, itu perbedaannya. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Seni rupa 3 dimensi bermacam-macam teknik untuk membuatnya. Salah satu contohnya adalah karya dengan kain. Ya, ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Teknik yang digunakan yaitu aplikasi dan feston. Nah, aplikasi dan feston ini bisa diterapkan dalam seni menempel, menjahit. Tentunya yaitu menempel atau menjahit potongan kain. Langkah-langkah membuat ada di halaman 186 sampai dengan 187. Kalau kalian nanti mendapatkan tugas, ya. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah kain, kemudian ditempel, ya. Tentunya kain yang digunakan adalah kain perca atau kain potongan-potongan kain. Nah, kemudian dengan cara dijahit menggunakan tangan, bukan mesin. Ini dinamakan feston. Ya, menjahit dengan menggunakan tangan. Namanya sistem feston. Kemudian yang kedua, ini ada berbentuk lingkaran, kemudian di tepinya dikasih jahitan. Yang ketiga adalah teknik menempel dengan menggunakan aplikasi. Ini juga bisa setelah ditempel, itu tepi-tepiannya itu bisa dijahit juga dengan cara sistem feston, jahitan feston namanya. Ya, dijahit dengan jahit feston. Tuh. Nah, ini adalah karya seni rupa dengan teknik menempel dan menjahit. Baiklah, kita lanjut tentang pengurangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran berwarna merah penuh. Kita beri nilai pecahannya yaitu 3/3. Kemudian gambar berikutnya, lingkaran tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Hanya satu bagian yang berwarna merah,
dari 3 bagian yang sama, maka nilai pecahannya adalah 1/3. Maka menyisakan 2 bagian warna merah dari 3 bagian yang sama potongannya. Itu nilai pecahannya adalah 2/3. Maka 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Contoh berikutnya, ini ada sebuah kotak yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Hanya 3 bagian berwarna hijau. Maka nilai pecahannya adalah 3/4. Gambar berikutnya, kotaknya juga dibagi menjadi 4 bagian yang sama, hanya ada 2 yang berwarna hijau. Maka nilai pecahannya adalah 2/4. Gambar ketiga menyisakan 1 kotak warna hijau. Maka nilai pecahannya adalah 1/4. Jadi 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa paham ya dengan penjelasan Bapak. Oke, kita lanjut. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama. Penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Jadi caranya seperti penjumlahan. Ya, kalau penyebutnya sama, ya tinggal menjumlahkan pembilangnya. Tapi kalau pengurangan terus penyebutnya sama, juga sama. Tinggal mengurangkan pembilangnya. Dan penyebutnya tetap sama. Contoh, 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan, caranya seperti ini. 5 dikurangi 4/6. Gitu. Jadi 6-nya tetap tidak berubah. Maka yang harus dikerjakan adalah 5 dikurangi 4 sama dengan berapa? 1/6. Ya. Ini kalau penyebutnya sama. Jadi kalian tinggal mengurangkan pembilangnya. Sekarang kita kerjakan ini. Oke, gambar yang pertama lingkarannya 4/5. Kemudian dikurangi dengan 1/5. Maka yang berwarna merah tinggal berapa itu? Ya, 3 dari keseluruhannya ada berapa itu? Ada berapa bagian? 5 bagian. Oke. Kemudian yang nomor 2, 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan, tinggal mengurangkan aja, berapa? 1/5. 3 kurangi 2 sama dengan 1, sesuai dengan gambar. Kemudian yang nomor 3, 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan, kita lihat itu gambarnya. Merahnya ada berapa? 2. Bagian keseluruhan ada yang dibagi jadi berapa bagian itu? 4. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yaitu tentang kerja bakti. Kalian perhatikan gambarnya. Ya, mereka pada sibuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, mereka hidup bergotong royong, bekerja sama untuk membersihkan lingkungannya supaya apa? Ya, bersih, sehat, ya, enak dipandang,
semuanya ini dilakukan dengan bersama-sama sehingga pekerjaan cepat selesai ya, dan mudah dilakukan. Oke. Sekarang kalian perhatikan percakapan ya mereka ini. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Ini adalah percakapan dari anak-anak ya, melihat orang tuanya melaksanakan kerja bakti. Ya. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Masih banyak lagi ya model-model kerja bakti. Tentunya kali di rumah kalian pasti ada kegiatan seperti ini. Ya, baik. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik, dan semoga sekalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan jangan lupa selalu berdoa dan mendoakan kedua orang tua kita. Ya anak-anak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.